Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Channel yang membahas tentang soal TK, SD, SMP, SMA, SNBT, dan buku-buku paket matematika yang ada yang beredar di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang soal latihan soal akhir bab 4 kelas 11 halaman 203 sampai 204, bagian A nomor 1 sampai 5, penerbit Erlangga, pengarang buku PK Nur Mandiri. Nomor 1. Bahagian A. Perhatikan diagram pencar berikut. Gambarnya sepertinya titik-titik yang menurun dari kiri atas ke bawah. Jenis korelasi antara variabel X dan Y pada diagram tersebut adalah apakah A korelasi negatif, apakah B korelasi positif, apakah C korelasi kuadratik, apakah D korelasi nonlinear, atau E tidak mempunyai atau tidak ada korelasi. Kita jawab. Arah titik-titik seperti membentuk garis dari atas kiri di sini, kiri atas maksudnya, ke bawah sebelah kanan. Nah, artinya korelasi yang terbentuk adalah korelasi negatif, ya, mirip dengan gradiennya, gradien negatif, korelasinya negatif. Sehingga jawaban yang benar adalah A, korelasi negatif. Kemudian, ya, untuk nomor yang kedua. Diagram pencarian menunjukkan adanya korelasi negatif linear sempurna antara dua variabel adalah apakah A, apakah B, apakah C, apakah D, dan apakah E. Kita jawab. Arah titik-titik seperti membentuk garis dari atas ke kiri, ke bawah sebelah kanan dan menyerupai garis lurus. Nah, di sini bagian A tidak seperti garis lurus, bagian B tidak seperti garis lurus, apalagi bagian E, ya. Yang memungkinkan itu adalah bagian C dan D. Jadi garis atas dari atas kiri ke bawah sebelah kanan dan menyerupai garis lurus itu ada pada bagian D. Kita lihat ini. Korelasinya korelasi negatif linear sempurna. Itu bagian D. Titiknya dari kiri atas turun ke bawah dan membentuk garis lurus. Kemudian yang ketiga, perhatian diagram pencar berikut. Ini ada titik 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Data outlier pada diagram tersebut menunjukkan oleh nomor apakah A1, B2, C3, atau D4, atau E5. Dari sini yang kita lihat bahwa kalau dia diagram pencar itu dia merupakan data yang bisa dikatakan lain daripada yang lainnya. Jadi perhatikan tren garis lurus pada diagram pencar menunjukkan pola umum data. Titik 1, 2, 3, dan 4 itu masih relatif dekat, ya. Dia meningkat Y-nya, ya. X-nya meningkat, Y-nya meningkat juga. Namun untuk titik 5 paling jauh dari garis berada cukup jauh di bawah pola utama. Dalam konteks statistik, outlier adalah titik yang penyimpangannya paling besar terhadap pola garis tren. Berarti dari pola garis 1, 2, 3, 4 itu masih dekat dan kemungkinannya dia meningkat nilai Y-nya. Sedangkan pada nomor 5 meningkat nilai X tapi nilai Y malah menurun. Berarti dia di luar atau dikatakan outlier. Jawabannya mana adalah E5. Selanjutnya yang keempat. Berikut adalah program penurunan yang menunjukkan hubungan antara harga sebuah produk dan jumlah produk yang terjual. Jadi ini harganya aja. Jenis korelasi yang terjadi yang sesuai dengan data pada diagram tersebut adalah korelasi linear positif, korelasi linear negatif, korelasi nonlinear, korelasi kuadratik, atau tidak ada korelasi. Jadi kita jawab. Arah titik-titik seperti membentuk garis lurus dari atas kiri ke bawah sebelah kanan. Nah, itu tadi di soal sebelumnya itu sudah dikatakan itu membentuk sebuah korelasi negatif. Ya. Karena ini mirip garis lurus linear, ya. Ya. Artinya korelasi yang terbentuk adalah korelasi linear negatif. Jadi jawaban yang benar itu bagian B, korelasi linear negatif. Kemudian yang kelima, soal terakhir. Berikut adalah diagram pencar yang menunjukkan hubungan antara jumlah
Bensin yang dibutuhkan sebuah mobil dengan jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut. Itu ada grafiknya ya. Jumlah bensin itu seperti sumbu X ya, menempati sumbu X jumlah bensin dalam satuan liter. Kemudian jarak yang ditempuh dalam satuan kilometer itu berada di bagian sumbu Y. Kemudian titik-titik seperti ini membentuk linear ya, linear. Dari kiri bawah ke kanan atas itu adalah linearnya positif, artinya semakin berkembang nilai X maka semakin berkembang nilai Y. Kita jawab. Dari titik yang terbentuk adalah bahwa semakin banyak bensin, nilai X bertambah, maka semakin jauh jarak yang ditempuh atau nilai Y-nya juga bertambah. Nah, jawaban yang benar adalah makin banyak jumlah bensin, maka makin jauh jarak yang dapat ditempuh. Kita lihat pada saat 5, dia masuk ke 50, dia 10 itu ke 100. Kemudian pada saat dia 25 itu ke 250. Ada peningkatannya, jadi semakin besar nilai jumlah bensin yang ada, maka semakin jauh jarak yang ditempuh mobil tersebut. Jelas ya, linearnya ke arah positif. Jadi jawaban cocok itu adalah bagian A. Coba kita lihat, makin sedikit jumlah bensin makin jauh jarak yang ditempuh, berarti masih salah. Bagian B, makin banyak jumlah bensin makin jauh jarak yang ditempuh. Ini benar ya, bagian B. Coba kita lihat yang lain, makin banyak jumlah bensin makin dekat jarak yang ditempuh, jelas salah ya. Jumlah bensin tidak mempengaruhi jarak yang dapat ditempuh, jelas mempengaruhi, karena pada saat bensinnya 5 cuma 50, pada saat 20 ini coba 200 ya. Nah, kemudian tidak ada hubungan antara jumlah bensin yang dapat ditempuh. Kalau tidak ada hubungan berarti tidak ada grafik dong untuk menghubungkannya. Nah, itu dari titik itu merupakan suatu jenis hubungan ya. Nah, demikianlah jawaban yang dapat saya berikan untuk latihan akhir bab 4 ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nanti akan menyusul nomor 6 sampai nomor 10 dan seterusnya. Insya Allah mungkin habis ya kita bahas soal-soal tersebut. Demikian soal nomor 1 sampai nomor 5. Matematika Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.